Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera bagi kita semua. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat berkesempatan pada presentasi kali ini, yaitu presentasi kuesioner dari kelompok kami, yaitu bisnis makanan. Yang terhormat Bapak Dosen Pengampu Hairul Fadli Mukhtar Lutfi, Magister Sarjana Farmasi, Magister Sarjana M Biomed. Baik, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil kuesioner kami yang beranggotakan Mailani Saputri sebagai moderator, Putri Syahrawani, Ahmad Said, Faidza R, Nurul Hikmah, dan Nurul Arini. Adapun yang akan kami bahas yaitu yang pertama ide bisnis, yang kedua riset survei, yang ketiga target pasar, yang keempat target market, yang kelima modal, yang keenam pemasaran, dan yang ketujuh penutup. Adapun ide-ide bisnis yang kreatif dari teman-teman saya, yang pertama yaitu salad buah yang diberi ide oleh Putri Syahrawani, dessert box oleh saya sendiri, keripik pisang oleh Nurul Arini, rujak buah oleh Faidza, pisang hijau oleh Ahmad Said, dan puding dari Nurul Hikmah. Baik, saya serahkan kepada pemateri pertama yaitu Saudari Arini. Materi yang pertama yaitu riset survei. Survei terhadap beberapa orang acak mengenai bagaimana jika ada yang menjual rujak buah dan hasilnya seperti grafik di samping ini. Nah, bisa kita lihat dari grafik di samping mengenai jumlah presentasi dari usia remaja yaitu 15 sampai 20 tahun menyukai rujak buah, dan juga bisa kita lihat di presentasi usia lainnya sampai umur 33 tahun menyukai rujak buah, dan di grafik di atas ini menggunakan metode pilihan dan unggul rujak buah. Yang kedua adalah latar belakang. Rujak buah merupakan hidangan tradisional Indonesia yang digemari banyak orang. Rasanya yang segar, pedas, dan manis menjadi daya tarik utama. Selain itu, rujak buah juga kaya akan vitamin dan mineral yang baik untuk kesehatan. 1. Permintaan pasar yang tinggi. Permintaan pasar terhadap rujak buah tergolong tinggi dan stabil. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya penjual rujak buah di berbagai daerah, mulai dari kaki lima hingga restoran ternama. Permintaan ini semakin meningkat terutama di saat cuaca panas dan musim buah-buahan. Yang kedua, bahan baku yang mudah didapat. Bahan baku utama rujak buah yaitu buah-buahan mudah didapat di Indonesia. Selain itu, harganya pun relatif terjangkau. Hal ini memudahkan pengusaha rujak buah untuk mendapatkan bahan baku tanpa harus mengeluarkan biaya yang besar. Yang ketiga yaitu modal usaha yang relatif kecil. Untuk memulai bisnis rujak buah, modal yang harus dibutuhkan tidak terlalu besar. Anda hanya perlu menyiapkan modal untuk membeli gerobak, peralatan masak, dan bahan baku. Yang keempat, keuntungan yang menjanjikan. Bisnis rujak buah dapat memberikan keuntungan yang menjanjikan. Hal ini dikarenakan modal yang kecil dan permintaan pasar yang tinggi. Selain itu, Anda dapat meningkatkan keuntungan dengan berinovasi pada menu, rasa, dan penyajian rujak buah. Yang kelima, peluang usaha yang berkelanjutan. Bisnis rujak buah merupakan peluang usaha yang berkelanjutan. Hal ini dikarenakan rujak buah merupakan hidangan yang selalu digemari banyak orang. Selain itu, bisnis ini juga tidak terpengaruh oleh tren musiman. Yang keenam, mudah dikelola. Bisnis rujak buah tergolong mudah dikelola. Anda tidak memerlukan keahlian khusus untuk membuat rujak buah. Selain itu, Anda juga dapat menjalankan bisnis ini sendiri tanpa harus mempekerjakan banyak karyawan. Yang ketujuh, cocok untuk berbagai kalangan. Bisnis rujak buah cocok untuk dijalankan oleh berbagai kalangan, mulai dari pelajar, mahasiswa, hingga ibu rumah tangga. Bisnis ini juga dapat menjadi usaha sampingan untuk menambah penghasilan. Yang kedelapan, mendukung gaya hidup sehat. Di era yang serba modern ini, banyak orang yang mulai memperhatikan gaya hidup sehat. Rujak buah merupakan salah satu pilihan makanan yang sehat dan menyegarkan. Hal ini tentunya menjadi peluang bagi pengusaha rujak buah untuk menarik lebih banyak konsumen. Yang kesembilan, potensi inovasi. Bisnis rujak buah memiliki potensi inovasi yang besar. Anda dapat menyajikan berinovasi pada menu, rasa, dan penyajian rujak buah untuk menarik lebih banyak konsumen.
Yang ke-10 atau yang terakhir adalah bisnis yang ramah lingkungan. Bisnis rujak buah merupakan bisnis yang ramah lingkungan. Hal ini dikarenakan bahan bakunya yang berasal dari alam dan tidak menggunakan bahan-bahan kimia yang berbahaya. Selanjutnya saya serahkan ke materi selanjutnya. Baik, materi selanjutnya itu target market. Yang pertama, perempuan usia 15-30 tahun. Yang kedua, anak sekolah, mahasiswi, ibu muda, dan pekerja. Dan yang ketiga, menggunakan media sosial setiap hari. Dan yang terakhir, menyukai jajanan kekinian. Baik, materi selanjutnya itu modal. Harga jual 16.000. Modal awal untuk 100 kotak itu 5.000, jadi 500.000. Modal untuk pemasaran media sosial dan brosur itu 200.000. Baik, saya serahkan ke pemateri selanjutnya. Selanjutnya target penjualan, yaitu 100 kotak terjual dalam 2 minggu. Nah, omset yang bisa kami dapatkan yaitu sebanyak Rp1.600.000, dan adapun profit yang bisa kami dapatkan dari bisnis itu yaitu sebanyak Rp900.000. Selanjutnya pemasaran. Adapun teknik pemasaran yang akan kami lakukan yaitu pertama, membuat media sosial yang terkonsep dengan tampilan yang bagus. Kedua, menjalankan iklan dengan jangkauan wilayah sekitar. Dan terakhir, mencetak brosur dan ditempelkan atau diberikan kepada orang-orang. Baik, saya serahkan ke materi selanjutnya. Baiklah, itulah tadi pemaparan materi teman-teman saya. Selanjutnya itu ada business model canvas. Yang pertama itu ada key partners, yaitu yang pertama outlet di tempat strategis. Yang kedua itu ada minimarket atau tempat oleh-oleh. Selanjutnya itu ada key activities. Yang pertama itu ada promosi produk dan update produk di sosmed. Yang kedua itu ada menggunakan bahan pokok berkualitas baik. Selanjutnya itu key resource. Yang pertama ada alat pengolahan standar makanan. Yang kedua ada mempunyai akun sosial media yang aktif. Selanjutnya ada value proposition. Yang pertama ada harga terjangkau, yang kedua ada berbagai varian, yang ketiga ada menggunakan merek dan logo yang mudah diingat, keempat ada halal, kelima praktis, dan yang keenam sehat. Selanjutnya ada customer relationship. Yang pertama itu memberikan diskon di hari besar. Yang kedua memberikan gift. Selanjutnya ada channel. Yang pertama ada sosial media, yang kedua ada reseller. Selanjutnya ada customer segment. Pertama itu mahasiswa, yang kedua ibu rumah tangga, ketiga pelajar, yang keempat layak umum, dan yang terakhir ada anak-anak. Selanjutnya ke struktur. Yang pertama itu biaya bahan produk, kedua ada kota atau internet, ketiga ada pengemasan, keempat ada biaya pembuatan produk, dan terakhir ada gaya promosi. Dan terakhir itu revenue stream. Pertama ada keuntungan penjualan rujak buah, yang kedua atau yang terakhir ada keuntungan produk. Itulah Sampailah kita pada akhir materi. Dari ide bisnis sederhana ini diharapkan dapat memberikan pengalaman tentang cara mencari peluang usaha, bagaimana bekerja sama dalam sebuah tim, dan cara memasarkan suatu produk. Jadi sampailah kita pada tahap sesi tanya jawab. Jika ingin mengajukan pertanyaan bisa komen di bawah. Itulah pemaparan yang dapat disampaikan oleh kelompok kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.